pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dera Sagita kembali untuk Anda masih di Selebriti. Ups, bukan gosip, tapi asik. Mau yang asik-asik pastinya ada di sini. Masih seputar warisan dari mendiang Lina. Sule menyesalkan karena Teddy terus menyinggung ya soal harta tersebut. Kemudian pasca pelaporan adik angkat Nita Thalia oleh sang mantan suami, Nita Thalia hanya berharap kasusnya segera beres. Kabar apa? Kita ketemu sama Putri tapi belum diizinin sama kamu sebenarnya. Kenapa? Siapa yang nggak ngizinin? Kan ada lawyer, dia juga pakai lawyer. Pokoknya tanyain sama lawyer semuanya. Urusannya sama lawyer. Masalahnya Iki kan sama Putri itu nggak diem. Dia kerja. Gitu. Terus kenapa dia maksa-maksa untuk ketemu dan ngurusin harta gono gini? Emang ada gono gini? Harusnya ahli waris, bukan gono gini, ahli waris. Jangan takut, tenang. Masih ada. Dan di sini kalau dibilang Putri mengambil hak dan yang lain-lain, Putri hanya mengamankan, disimpan dulu. Yang harus diingat adalah Putri itu anak kedua, yang paling berhak itu Iki. Yang pertama, kan harus koordinasi, komunikasi sama kakaknya. Kenapa nge-push terus sama Putri? Sama Iki dong. Oh mungkin karena Putri kan juga megang kunci di safety box mungkin. Oh iya, tapi kan harus tetap etika dijaga dong. Etika tetap dijaga, harus ke Iki. Kalau sama saya nggak ada urusan, harus ke Iki. Dan dia pakai lawyer, Iki juga pakai lawyer. Ya udah yang ngurusin lawyer dong. Ngapain sih ribet-ribet gitu? Tapi gimana nih Kang Sule, kesannya ini terkesan kayak Kang Teddy mengusik juga, maksudnya minta ketemu sama... Ya udah, kalian juga kan lihat, komentar-komentar juga lihat kan kayak gimana. Ya dong, kenapa mesti dia yang harus ngurusin masalah harta gono gini? Ini ahli waris. Yang ngurusin adalah ahli waris, anak-anaknya. Toh semua hartanya juga kan harta bawaan yang harus diingat. Tapi kabarnya juga adanya almarhumah juga ikut serta ya, ikut campur untuk masalah harta gono gini. Gimana? Adik almarhum ikut campur. Kata siapa? Kabarnya seperti itu, karena kan katanya adik almarhumah. Saya malah baru dengar ini. Iya, katanya dia tuh ikut dia satu kuasa hukum sama Iki katanya, Pak Bahyuni. Oh, lah itu mah nggak ikut-ikut kali. Dia mah hanya sebagai saksi yang tahu. Yang tahu ada hartanya ada di mana-mana. Yang saya nggak habis pikir, kenapa sih ngurusin harta? Kalau memang mau harta, ayo datang ke saya aja, minta mau berapa? Ya dong. Terus nggak usah bilang Putri nggak punya perhatian dan yang lain-lain. Kok dilihatlah vlognya Putri gitu loh. Kalau memang saya tidak mengizinkan, ada kok dia sama adik-adiknya itu. Saya masih bijaksana dalam hal itu. Harus hati-hati lah, harus hati-hati dalam berkomentar, harus hati-hati dalam mengambil keputusan dan sikap. Terus sekarang kalian lah, kalau misalkan di posisi kalian itu, apa coba dia terus-terusan minta masalah harta gono gini? Ya tunggulah, sabar loh. Ya dong. Dan harus hati-hatinya, ingat, ada yang udah dijual apa, itu. Mobil. Nah tuh Anda tahu, saya malah tahu dari kamu. Iya kan? Artinya harus ingat, hati-hati gitu loh. Maksudnya sabar aja, tenang gitu. Apa yang mau dia ambil dari hak semuanya itu apa? Itu hak anak-anak semua. Dan anaknya dia juga pasti kebagian lah. Nanti kalau misalkan ibaratnya dari pengadilan nggak kebagian, saya kasih. Saya bilang sama anak-anak saya kasih. Tapi harus ingat, banyak yang harus dia urus. Ya kan? Tidak hanya si Bintang, ada anak yang satunya lagi dari orang Solo. Urus itu, kasihan. Tidak diurus. Lo nggak tahu. Saya baru tahu nih. Urusin hal ini. Urusin kehidupannya dia sendiri. Tanya sama mantan istrinya. Tanya sama mantan istrinya yang di Amerika, tanya. Gitu loh. Jadi apa sih dia tuh manusia kok ngurusin hal duniawi? Tapi Kang melihat Kang Teddy yang mungkin terus hubungin
Putri, Kang Sule sendiri sebagai ayah, Risih nggak? risih gak sih atau mau coba? Ya saya mah cuek aja, biarin aja, ya udah biarin aja Put. Kan udah ada kuasa hukum, kan udah ada lawyer, terus tugas lawyer apa gitu. Terus kan putrinya sama ikinya juga sibuk, tolong dimengerti gitu. Kenapa harus mesti cepet-cepet, ada apa? Tenang, nggak bakalan hilang, disimpannya di putri nggak bakalan hilang. Toh kalau misalkan ada bagiannya buat dia, tenang, nggak bakalan hilang. Terus punya dia apa? Ada bagian di kontrakan itu, Kontrakan kos-kosannya. Kos-kosan. Iya, katanya kan ada bagian Bagian apa? dari uangnya Teddy juga. Ya udah, tunggu aja. Terus kenapa nggak punya uang atau gimana? Sabar aja kali. Tadi juga ada pemanggilan dari pihak sana sebagai saksi untuk kasus masalah undang-undang ITE soal Seni. Gimana Teh menanggapinya? Karena kan itu berawal dari cuitan dari Teteh juga. Gitu. Apa yang harus saya tanggapin ya? Ya pastinya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Kalau misalkan ada panggilan dari pihak kepolisian, pasti saya bantah. Merasa ini nggak sih cemas gitu kan? Apalagi kan ini masalah hukum, beda dengan soal perceraian. Mas, ada rasa khawatir nggak sih? Khawatir pasti ya, manusiawi kan, itu wajar. Semua orang juga kalau dilaporkan ke polisi pasti deg-degan gitu. Tapi ya kita menanggapinya santai gitu, karena semua sudah saya ceritakan juga ke lawyer saya juga gitu. Jadi ya kita ikutin aja. Itu kan sebagai bentuk klarifikasi dari saya, karena mantan saya itu kan mengeluarkan statement yang tidak benar. Jadi itu adalah bentuk klarifikasi dari saya di Instagram pribadi saya, dan di situ di hashtagnya juga kan saya tulis delete soon. Itu artinya kan tidak selamanya, dan itu hanya 16 jam saja gitu ya. Jadi ya saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini, menjadi ramai seperti ini. Dan kalau menurut saya, kalau memang komentar-komentar adik saya atau komentar netizen itu mengganggu, di situ kan saya lihat ada 1.500 komentar netizen. Kenapa tidak dilaporkan semua 1.500 komentar netizen, termasuk teman-teman dekat saya yang ada yang mensupport gitu kan, ada yang menyalahkan juga gitu kan. Jadi di situ adik saya kan hanya menjawab, misalkan ada netizen yang bilang begini, berarti modal mokondo gitu. Adik saya nggak tahu mokondo itu apa, balik nanya mokondo itu apa gitu, karena memang dia tidak tahu gitu. Jadi hal yang itu diperkarakan. Terus ada lagi hal-hal yang lain juga gitu. Dan selama ini masyarakat Indonesia tidak tahu kalau saya punya adik angkat bernama Seni Amelia, karena saya jarang posting juga tentang keluarga saya. Dan Seni Amelia juga memang tidak pernah posting tentang foto saya juga gitu. Jadi masyarakat Indonesia taunya saya punya adik angkat Seni Amelia itu dari pihak sana yang berkuasa. Walaupun statusnya adik angkat, tetapi adik saya ini diadopsi oleh ibu bapak saya dari lahir, dan satu air susu ibu gitu. Jadi sama aja dengan adik kandung gitu kan. Jadi ada saya pernah melihat statement dari pihak sana, katanya jangan sok tahu orang baru katanya gitu kan. Saya tegaskan di sini, Seni Amelia itu dari lahir sudah sama saya. Sebelum mereka datang di kehidupan saya, Seni Amelia itu sudah menjadi bagian dari hidup saya, karena diambil dari sejak lahir dan satu air susu ibu gitu. Sama dengan saya dikasih ASI sama ibu saya, dan Seni Amelia juga dikasih ASI oleh ibu saya. Tapi waktu kalau dipanggil untuk menjadi saksi, gimana tuh, siap? Siap, pasti ya. Saya masih menunggu sampai sekarang.
Baik masalah keluarga Sule maupun masalah Nita Thalia, dua-duanya semoga bisa segera menemukan titik temu dan penyelesaian yang baik. Nah, untuk kita semua juga pelajaran ya. Hal yang baiknya bisa kita ambil, hal yang buruknya kita buang saja ya. Dan masih ada lagi cerita-cerita dari selebriti Indonesia lainnya. Jadi tetap di E-Celebrity.